Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI harga mati. Salam Pancasila Jaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini Bang Thoyib 207 akan bercerita tentang Gus Fuad Pleret yang sudah berani dan jujur melakukan tes DNA. Apapun hasilnya tidak menjadi masalah, karena Gus Fuad selama ini tidak pernah mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Beda dengan Bahar, Rizik Syihab dan yang segerombolannya, pasti yang namanya tes DNA ini menjadi momok yang sangat menakutkan, karena mereka para imigran Yaman sudah tahu kalau melakukan tes DNA, pasti hasil haplogrupnya G, yang artinya keturunan Yahudi Askenazi. Daripada malu mending menolak tes DNA, walaupun harus ngeles dengan ribuan alasan. Bahkan walaupun kiamat kurang 2 jam, mereka imigran Yaman itu tidak akan berani melakukan tes DNA. Akhirnya kita semua mengucapkan jutaan terima kasih pada Gus Fuad yang telah berani tes DNA. Buat para Balawi, kalian sekali Yahudi tetap Yahudi. Yuk kita lihat videonya bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya itu kemarin sempat berharap, siapa tahu haplogrup saya itu G Garuda, gitu loh. Kalau haplogrup saya G kan saya bisa merebut tahtanya Taufik Segaf. Ini humor saja ya, humor, nanti dikira apa itu kata si Rizik itu begal NASA macam-macam. Enggak, sejak dulu itu bagi saya itu seperti Sayyidina Ali bilang, tepuklah dadamu, jangan menepuk dada orang tuamu, apalagi orang tuamu sakit paru-paru, tepuk dadanya mati nanti. Maksudnya itu bagi saya itu ya semua itu harus kita syukuri, kita rayakan. Nah, kalau di hikam itu kan Tuhan sudah memutuskan menciptakan kita aja, itu sudah satu alasan yang lebih dari cukup untuk kita bersyukur kan gitu. Pada intinya gini, mari kita bersikap ilmiah, rasional dan terukur, itu aja. Mari kita jujur dengan siapa saja. Oke, supaya nggak berpanjang-panjang, monggo Mas Sugeng, Mas Dr. Sugeng untuk menyampaikan ya. biar untuk anu lah. Istilahnya apa saja gitu. Haplogrup itu ya, itu definisinya adalah sekumpulan lelaki yang punya kesamaan genetik. Bisa horizontal itu artinya Gus Fuad dengan sepupunya itu horizontal. Itu intinya, haplogrup itu sekelompok lelaki yang punya kesamaan genetik. Itu ditandai SNP SNP. SNP ini sekali ditandai oleh Allah abadi, akan diturunkan ke keturunan kita berikutnya. Tapi tiap 3 atau 4 generasi ditambah SNP baru. SNP itu apa singkatan dari apa? Single Nucleotide Polymorphism. Jadi kan DNA kita itu cuma 4 isinya. A, T, G, C. A pasangannya T, G pasangannya C. Kalau A bermutasi bukannya jadi T, pasti jadi C atau G. C juga bermutasi, kalau nggak jadi T, dia jadi A. Aturannya udah begitu. Nah kalau ini udah bermutasi, itu mutasi yang di keturunan kita itu tidak akan menindih mutasi yang sudah didapat kakek kita. Itu udah kehendak Allah begitu. Karena itu DNA itu perangkat untuk nasa panjang. Nasa pendek ya pakai autosomal DNA tadi. Kalau kita dengan kakek kita belum jadi nggak ada mutasi, belum ada mutasi. Autosomal itu apa Mas? Autosomal itu DNA yang berekombinasi. Jadi misal gini, berekombinasi itu ayah kita itu dari kakek dan nenek kita. Itu DNA-nya sebelum diturunkan dikocok dulu. Ayah kita dapat 50% dari ayahnya, dapat 50% dari ibunya. Kemudian diturunkan kita, nggak pas 25%, 25% loh. Mendekati itu, tapi yang dikocok.
Bisa jadi 30% dari nenek kita, 20% dari kakek. Bisa gitu. Bisa 25%, 25% benar. Itu makanya ya seperti yang di pelintir Ba'alawi itu, tes DNA cuma sampai 7-8 generasi itu sebenarnya autosomal DNA. Itu gunanya justru untuk nasab pendek. Kenapa? Ya jelek-jeleknya begini ya. Yang bagus saja lah. Seseorang wanita menikah dengan anak sulung. Kemudian suami pertamanya meninggal, akhirnya turun ranjang, dinikahi adiknya. Ini anak beradik suaminya. Anaknya pasti berubah. Kalau secara autosomal DNA itu pasti beda. Padahal bapaknya kakak beradik. Tapi dengan YDNA-nya masih sama. Susah bedain dengan YDNA. Karena YDNA tidak berekombinasi. Tidak berekombinasi. Beda kalau kita dengan sepupu kedua, ketiga, keempat, mungkin kelihatan kalau YDNA. Tapi kalau udah sepupu ketiga aja belum tentu ada mutasi kok. Tapi begitu sepupu 4, 5 pasti ada itu. Karena itu Tuhan itu sudah menyediakan perangkat. Untuk nasab pendek gunakan autosomal DNA, untuk nasab jauh gunakan yang DNA haploid. Dari sisi nenek mitokondrial DNA, dari sisi kakek YDNA. Sekarang saya memutuskan ya tidak akan mempublish analisanya, tapi mempublish hasilnya. Jadi nanti di channel ini Anda bisa link download raw datanya, data mentahnya. Jadi Anda tahu semua SNP mutasinya Gus Fuad kalau bisa baca ya. Anda bisa yang berkerabat dengan Gus Fuad yang dekat kurang dari 8 generasi itu bisa melihat data autosomal DNA-nya. Jadi teman-teman, hasilnya silahkan di-download, dibaca. Yang jelas Gus Fuad garis lurusnya bukan orang Arab, tapi juga bukan Ba'alawi. Nah, itu petunjuknya. Saya berharap beliau nyalon ketua Robitul Alawiyah. Jadi Gus Fuad batal sebagai Ba'alawi. Nah, batal ya. Jadi nggak usah khawatir. Tapi sekaf aman nih. Kalau keturunan garis lurus laki-laki Imam Ali juga bukan. Oke, itu petunjuknya. Gus Fuad sudah ikhlas menyumbangkan hasilnya. Itu data mentah, ada 4 file ya. Pertama file VCF yang kuliah biologi, sekarang S1 biologi, seharusnya semua bisa baca itu. Ya kalau Bahar Semit, Taufuk Asegaf, reject siap, nggak bisa baca itu. Udah nggak ada cerdas-cerdasnya mereka ini. Jadi itu clue terminal haplogrup Gus Fuad, saya nggak bilang. Tapi adik-adik yang kuliah di pertanian, peternakan, perikanan, kedokteran hewan, biologi, kimia, terutama kimia mikrobiologi, seharusnya bisa baca hasil tes DNA-nya Gus Fuad. Dikontenkan silahkan, yang penting jangan dimanipulasi loh ya, karena saya tahu hasilnya. Kalau yang manipulasi nanti kita bongkar, tapi kalau yang jujur berarti Anda menyumbang bagi kemajuan Indonesia, ilmu pengetahuan. Silahkan download, silahkan dibaca dengan tool yang Anda bisa. Kalau sampai satu-satu Anda baca ya klenger, Anda harus tahu caranya itu. Silakan dibaca, dikontenkan boleh. Nanti akan ketahuan haplogrupnya Gus Fuad berapa. Haplogrup terminalnya Gus Fuad itu apa? Haplogrup terminal dari sisi nenek juga sudah ada di situ. Dan kalau yang berkerabat dengan Gus Fuad yang garis parental zigzag, yang sepupunya sampai sepupu ke-7 seharusnya masih bisa melacak. Jadi di sini kami sudah menunaikan kewajiban publish hasil mentahnya, beda dengan orang lain ya. Misalnya saya J1 buktinya nggak ada, saya buktinya nggak ada. Ini kita kasih buktinya dulu, Simpulkan sendiri. kami sumbangkan untuk ilmu pengetahuan. Adik-adik yang kuliah di biologi seharusnya bisa baca, dikontenkan boleh, yang penting jangan dimanipulasi, bacalah apa adanya. Gus Fuad bukan garis lurus orang Arab, juga bukan garis lurus Ba'alawi. Kalau dari autosomal DNA-nya
hampir Indonesia semua kecuali 4% dari Campa. Nah, Anda bisa lihat Wali Songo yang dari Campa mana? Nanti Sunan Ampel ya, maksudnya. Mas Wahyudin akan menunjukkan dari autosomal DNA. Seharusnya ini kalau sudah 500 tahun ya, itu lo kawin terus dengan pribumi lenyap. Lah masalahnya mbahnya Gus Fuad ini kawinnya sama saudara-saudara, jadi masih tersisa gitu. 4% itu masih besar. Kemarin Najwa Shihab aja Arabnya tinggal 3,5%. Ini masih ada 4% dari Campa. Ada lagi Pak Alwi yang cuma kurang dari 1% Arabnya. Gus Fuad sudah nggak ada Arabnya, tapi Campanya, jadi berarti punya nenek dari Campa kan itu ya. Itu masih tersisa 4%. Nah, itu adalah komposisi autosomal DNA. Ya seperti kita tahu kalau Balawi itu memelintir untuk nasab panjang, sebenarnya dipakai itu cara membaca autosomal DNA karena terdilusi maksimal 8%. Tapi seperti YDNA tadi, makanya saya tulis sampai senipnya saya upload semua agar kalian tahu bahwa nasabnya Gus Fuad sampai Y Adam, kita asumsikan Y Adam ini Nabi Adam, bisa dilacak. Itu nasab panjang, nasab super panjang, dari sekarang sampai 235.000 tahun bisa. Nah kalau Taufik Assegaf bilangnya nggak bisa untuk nasab panjang, kapan dia kuliah biokimia? Nggak pernah. Itu aja dari saya. Hari ini sudah dipublish hasil mentahnya, haplogrupnya silahkan dibaca. Itu saya rasa. Linknya di deskripsi ya. Linknya di deskripsi, silakan linknya di Google Drive. Download ada 4 file. Hasil Y-DNA bentuk VCF, hasil autosomal DNA bentuk GZIP. Terus yang ketiga, total mutasi senip Gus Fuad dari zaman Nabi Adam sampai sekarang.